Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari ini saya sedang melakukan storing ya di wilayah Bekasi. Di Bekasi, di belakang Giant ya, di dekat posisi putaran balik. Yang di dalam kendala kali ini saya menghadapi kendala Kia Karen 2 yang mengalami mobil mogok. Pada saat digas dia mati, dan pada saat di starter dia hidup, cuman pincang, tapi kadang-kadang normal, cuman digas mati. Jadi tadi kami menelisir penyakit daripada mobil ini, karena dari dugaan awal itu kami menduga adanya hilangnya tekanan pressure di wilayah full pump ya, wilayah full pump ke injektor. Nah, dari bawah sana tadi kami coba cek pakai alat ukur, dan di sini di atas pun kami masih pasang ya, alat masih terpasang. Di sini ada tekanan kurang lebih sekitar 40 PSI ya, dalam kondisi mati kontak atau mati mesin ya. Terus dari situ kami mencoba mencabut beberapa soket injektor, dan dari itu kami temukan si injektor itu masih berfungsi dengan baik, karena ada posisi perubahan pada saat kami cabut ini. Terus kemudian kami mencoba lagi mencabut busi-busi ini. Si kuil-kuil ini saat hidup dia pun sama, dia berpengaruh ya, artinya dia tidak ada masalah seolah-olah. Nah, dari situ kami mencurigai adanya kelemahan di bagian TPS. TPS sudah kami cabut. Nah, di saat cabut TPS sama nggak dicabut TPS, kondisi hidup mobil itu sama, tidak ada perbedaan. Nah, di situ kami menduga adanya kerusakan di TPS, namun ternyata ada riwayat yang dialami oleh si pemilik mobil. Wah, ini pemilik mobilnya. Nah, jadi ada riwayat di mobil ini, ternyata kemarin mobil ini mengalami sebuah overheating karena kebocoran selang radiator. Gitu. Nah, kami pun baru ngeh ke arah situ, sehingga kami bertanya, ke arah mana air itu muncrat? Ke arah filter udara. Nah, cobalah kami dalam posisi masih membuka TPS, ISC, mencoba memfokuskan ke wilayah saringan filter. Kami buka filter udaranya, saat digas kok ringan gitu. Saat digas kok ringan, cuman mobil pincang. Nah, kemudian kami coba buka soket sensor map ya, sama map sama map digabung ya kalau mobil ini. Nih, coba kami cabut ini, dan di sini kami ketemukan banyaknya air coolant yang terperangkap di dalam sini. Nah, jadi si soket ini basah dengan air coolant. Tadi kami tidak sempat videokan karena ya maklum lah, kondisi udah malam, posisi storing di pinggir jalan di tempat orang lain gitu kan. Nah, di situ kami ketemukan itu. Ini hijau semua ini tadi, karena air coolantnya masih berwarna hijau gitu kan. Nah, seperti halnya di sini, ini masih ada kelihatan, masih ada hijau-hijaunya. Nah, pun di sini. Nah, kenapa bisa tembus ke sini? Itu diakibatkan karena tidak adanya karet ya. Karet anti air itu, anti kedap yang ada di sini. Seharusnya ini ada karetnya, ini tidak ada ternyata. Jadi si air itu jadinya nembus ke sini karena tadi kan posisi begini. Nah, posisi begini dia nggak terlalu juga rapat. Nah, masih dalam posisi menganga gitu ya. Nah, seperti ini. Akhirnya air masuk lewat sela-sela ini, masuk. Terjadilah konsleting di bagian map dan map gitu. Akhirnya si mobil ini juga tidak mampu membaca suhu, dan ada keeroran ya di bagian ECU karena akibatnya dari sini kehilangan sinyal, bahkan ini konslet. Nah, dari situ ya sudah kami menyimpulkan bahwa ini penyakit sudah ketemu, namun ya mudah-mudahan ya map sama map ini tidak rusak atau bahkan jalur ke ECU-nya. Ya, karena akibat tadi adanya air di dalam soket ini yang menghubungkan jalur setrum dengan jalur massa, bahkan ke sinyal ECU gitu. Ya, semoga saja nanti ketika ini sudah kering, kami barusan membersihkan ini memakai tisu ya, sudah kering, kami akan coba kembali. Ketika memang mobil ini hidup dan bagus normal, kami akan review kembali ke teman-teman semua. Jadi gitu ya teman-teman ya, hati-hati dengan air ketika ada kejadian overheating di jalanan, terus ada kebocoran air dari kap ataupun dari mana saja. Jangan
menyepelekan hal itu, terlebih mobil-mobil yang sudah lawas ya, yang notabene sudah nggak ada pengaman untuk bagian untuk ancaman air. Kecuali mobil-mobil baru itu pun masih riskan, karena apa, kita nggak tahu namanya apes ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Dan mungkin itu aja video dari saya. Nanti coba ketika ini udah selesai, saya akan coba videokan kembali, dan nanti saya akan sambungkan kedua video ini biar teman-teman mengetahui hasil akhirnya. Jadi seperti itulah teman-teman ya, setelah saya telusuri dari awal sampai akhir dan tadi fokus di sensor map dan map, kesimpulannya yaitu sensor ini jebol ya. Namun dia tidak terbaca di scanner yang P01020-nya itu nggak kebaca, dia nggak terbaca. Pada saat dicabut dia baru terbaca. Nah ini suatu keanehan, suatu kelangkaan. Namun ketika soket ini dipasang, ini mobil bisa hidup namun tidak bisa digas. Nah sekarang ke dalam keadaan yang ini dicabut, itu bisa hidup dan bisa digas. Nah sekarang kita akan coba. Bentar, ini takutnya bau bensin keluar. Nih, kita coba. Kita hidupkan mobilnya. Ini loss DTC ya, tidak ada DTC tadi itu. Nah DTC nya 0, nggak ada. Ini tanpa dicolok soket ya. Nah bisa digas. Oke. Nah sekarang kita dari depan. Ini mobil keadaannya agak pincang ya, karena soket itu nggak dipasang. Nah ini pressure-nya di angka 45 ya, 45 PSI tekanan propomnya. Nah, sekarang kita gas. Oke. Nah kemudian ini kita pasang. Naik, langsung turun lagi. Nah digas. Oh mati. Oke. Jadi gitu teman-teman ya. Ini positif, ini rusak. Mudah-mudahan jalur SU nya nggak rusak. Jadi seperti itu. Nah sekarang kita coba hidupkan ulang. Apakah dia gampang? Cek engine seolah-olah dia buta, tapi ini suatu keanehan. Itu dicabut aja nih nggak nyala. Nah digas enteng, enak digasnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini berarti si sensor tersebut diduga konslet, atau bahasanya short, atau bisa lebih pertajam lagi, yaitu rusak gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Ini yang hebat di sini, DTC tidak terbaca oleh SU. Itu aja. Nah tadi pada saat scan itu timbul ya, kalau nggak salah P01020 ya, apa berapa ya tadi lupa. Nanti saya lampirkan di screenshot, karena tadi lupa, saya nggak ngingetin itu aja seperti itu. Nah mungkin itu aja teman-teman ya, review sedikit dari saya terkait masalah kendala Kia Carens 2 di malam hari ini, yang saat ini kami sedang berlokasi di sebuah kayak semacam tempat pujasera ya, di gang dekat kolongan jembatan Bekasi belakang Giant, di samping Amarosa Grandi. Jadi gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, selamat malam, selamat beristirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.